Halo everyone, Annyeong. Setelah 1 bulan lebih aku nggak upload video, akhirnya hari ini aku upload video lagi. Tapi kali ini aku nggak datang dengan video reaction, melainkan video curhat. Jadi to the point aja buat teman-teman yang nggak mau dengerin aku curhat, kalian bisa skip video ini. Jadi kita langsung ke intinya aja ya, aku nggak suka basa-basi. Jadi selama 1 bulan lebih itu aku nggak ada upload video, aku kemana? Jadi balik lagi ke bulan lalu, bulan November. Jadi di bulan November tanggal 2 itu aku dapat email yang menyatakan bahwa YouTube aku itu udah bisa daftar monetisasi gitu. Jadi buat yang belum tahu monetisasi itu apa, jadi monetisasi itu artinya YouTube kita itu bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa kasih pendapatan gitu buat kita gitu. Tapi itu harus daftar dulu gitu. Cuman pada saat 2 November itu aku tuh gak buka email sama sekali. Nah tapi aku tuh gak tahu menahu sama sekali tentang email di tanggal 2 itu. Itu tuh aku tahunya di tanggal 6 November 2023. Saat itu aku mau edit video yang udah aku upload gitu kan. Aku mau edit tuh tanggal sekian tayangnya gitu kan. Nah tapi tiba-tiba itu ada pemberitahuan di YouTube-nya bahwa akun aku udah bisa monetisasi gitu kan. Di situ perasaan aku ya seneng, tapi agak heran juga. Senangnya tuh karena wah, aku bisa dapat income dari sini gitu kan. Aku bisa dapat pendapatan dari hal yang aku suka gitu kan. Itu kan kayak yang suatu hal yang kayak menyenangkan gitu loh. Terus kagetnya itu kok aku nggak dapat email apa-apa gitu kan. Aku nggak dapat notifikasi gitu kan. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena sebelumnya, jauh sebelum aku konsisten ngonten, itu tuh aku udah setting bahwa kalau YouTube aku kenapa-napa, aku itu bakalan dapat email gitu kan. Tapi aku nggak merasa dapat email gitu kan. Jadi aku heran gitu. Akhirnya aku mutusin buat langsung cek email aku, dan ternyata ada. Cuman emang emailnya itu ya aku nggak buka aja gitu kan. Dan ya itu ya email yang aku dapat itu di tanggal 2 ternyata yang memberitahu bahwa YouTube aku tuh udah bisa daftar monetisasi gitu. Balik lagi ke tanggal 6 nya, aku tuh dengan pengetahuan yang nol tentang monetisasi sebenarnya, aku langsung mengajukan gitu kan, langsung daftar lah gitu. Nah ternyata sebelum daftar monetisasi aku tuh harus ngisi beberapa checklist dulu seperti di sini. Aku bakal screenshot di sini. Pokoknya kita tuh harus melengkapi isi checklist itu gitu kan. Ya udah, aku jawab aja tuh semuanya gitu kan. Terus berhasil, checklistnya itu semuanya jadi hijau gitu kan. Nah di situ tuh aku tuh disuruh nunggu sekitar 2 mingguan kurang lebih untuk dikasih keputusan bahwa aku bisa lanjut ke step selanjutnya atau enggak gitu kan. Tapi ternyata belum ada 2 minggu, mungkin hanya beberapa jam aja aku udah diterima gitu kan. Aku tuh dinyatakan udah bisa ikut step selanjutnya, yang dimana step itu adalah untuk aku langsung daftar monet gitu kan, langsung daftar monetisasi gitu. Ya udah, aku tuh gak cari informasi gimana lagi, salahnya aku di situ. Aku langsung main daftar aja gitu kan, pede aja gitu kan. Dan itu juga pas daftar tuh bilang gini YouTube-nya, aku tuh harus nunggu kurang lebih 2 minggu kalau aku nggak salah, pokoknya nggak langsung lah ya. Jadi aku tuh disuruh nunggu 2 minggu buat dikasih keputusan aku tuh lolos apa enggak gitu kan pendaftarannya. Aku mikirnya kayak mungkin kurang dari 2 minggu, yang tadi aja step yang hijau-hijau itu, yang checklist itu suruh 2 minggu, tapi cuma beberapa jam udah udah lolos gitu kan. Udah menyepelekan memang gitu kan. Nah terus tuh udah kan, terus kalau nggak salah tuh berapa jam kali ya, apa berapa hari aku lupa deh, aku buka YouTube lagi, aku dapat pemberitahuan lagi. Jadi pemberitahuannya tuh muncul pas aku buka YouTube ya, bukan dari email gitu. Aku nggak tahu di email aku nggak masuk atau kayak mana, nggak tahu gitu. Pemberitahuannya adalah aku gagal daftar monetisasi. Kayak nggak begitu terkejut, karena kan emang dari awal aku tuh bikin channel YouTube itu sebagai wadah aku yang suka ngomong tapi nggak bisa bersosialisasi gitu loh. Jadi kalau ngomong kayak gini kelihatannya lancar, tapi in real life-nya aku gak selancar ini gitu kalau ngomong sama orang asing gitu kan. Terus kayak sebagai wadah hobi aku juga yang suka K-pop, cuman aku gak punya teman yang kayak sama gitu kayak aku, sefrekuensi gitu kan kalau ngomongin K-pop gitu. Jadi ya udah, YouTube lah solusinya buat aku gitu.
Jadi pas gagal pun aku nggak begitu terkejut, cuman kayak kok bisa, kenapa gitu kan. Terus ada pemberitahuannya tuh apa aja yang membuat aku gagal. Salah satunya itu konten berulang. Nah, konten berulang itu kan maksudnya kayak ini udah diupload sama orang lain, terus aku upload ulang gitu kan. Terus aku mikir, apa nih, aku nggak pernah nyolong konten gitu kan, kayak aku ambil upload aja gitu kan, kayak gak deh gitu kan. Pas aku inget-inget kayak oh iya gitu kan, mungkin maksudnya copyright gitu kan. Jadi memang apa sih, sebelum aku daftar tuh aku udah tahu kalau ada video aku yang copyright gitu kan, karena kan video reaction, jadi mungkin lagu-lagunya itu aku kurang banyak gitu kan, pause-pausenya atau gimana gitu kan. Tapi kayak oh ya udah gitu kan, solusi yang aku ambil itu pertama, yang sekiranya masih bisa aku selamatkan itu YouTube-nya kontennya cuman aku kayak cut doang. Terus yang udah nggak bisa aku selamatkan itu aku privasiin, jadi hilang dari apa searchingan orang-orang YouTube gitu kan. Jadi kalau aku cari, kalau ada yang cari itu nggak bakal ada karena privasi gitu kan. Udah. Kenapa aku nggak hapus sekalian? Aku tuh nggak mau karena itu tuh bagian dari perjalanan aku di dunia YouTube gitu kan. Ada pas yang bagian aku ngomongnya masih malu-malu, ada yang pas aku make up tapi justru kayak kelihatan tua, makin tua daripada umurnya gitu kan. Jadi makanya aku nggak ambil langkah buat hapus gitu. Aku udah ngambil langkah itu, udah pas udah aku beresin lah ya intinya, udah aku cut, udah aku privasi gitu kan. Aku daftar ulang, ternyata tuh nggak bisa. Jadi kalau mau daftar ulang itu tinggal klik, ada tuh pengajuan apa gitu kan, pengajuan ulang apa gimana ya, aku lupa bahasanya. Nah itu tuh masih abu. Biasanya kalau udah bisa daftar itu kan berubah jadi putih gitu kan, apa biru kali kan, itu masih abu gitu kan, berarti kan belum bisa dong. Terus pas aku lihat lagi apa nih yang salah, ternyata aku baru bisa daftar lagi itu di tanggal 6 Desember. Saat itu masih 6 November, berarti kan kayak lama kan. Lama. Nah, pas aku perhatiin gitu kan, kenapa aku nggak bisa daftar ulang lagi, ternyata aku tuh baru bisa daftar ulang lagi di tanggal 6 Desember. Kenapa tanggal 6? Karena pas pertama kali aku daftar itu kan di tanggal ini kan, di tanggal 6 November. Ya meskipun notifnya itu baru keluar di tanggal 7 atau tanggal 8, tapi yang dihitung itu hari dimana aku pertama kali daftar gitu kan, yang dimana itu tanggal 6 November gitu. Saat itu masih tanggal berapa gitu aku lupa, dan ke tanggal 6 Desember itu masih jauh gitu kan. Jadi kayak wah 1 bulan nih gitu kan. Nah aku bingung nih, kayak apa yang harus aku lakukan gitu kan. Video-video yang udah terjadwal bakalan tayang tanggal sekian hari ini gitu kan, kayak mana gitu kan. Akhirnya aku ambil keputusan buat privasiin semua konten itu gitu. Nah udah gitu, udah aku privasi kan, udah gitu. Sambil menuju tanggal 6 Desember, aku itu mulai kayak cari-cari apa sih namanya, apalagi yang bermasalah sama konten aku gitu loh. Aku cari-cari gitu. Ya udah, ya itu tadi, yang paling cuman aku cut doang gitu kan. Aku privasiin gitu kan. Yang aku privasiin itu konten-konten yang nggak mungkin bisa di-cut gitu. Yang aku cut itu cuma yang kayak menit kesekian ada copyright gitu, nah itu baru aku cut gitu kan. Tapi kalau kayak yang banyak banget copyrightnya, yang panjang banget gitu kan, hampir setengah dari durasi, kan nggak mungkin aku cut kan, nanti kan jadi aneh gitu kan videonya. Akhirnya aku privasiin gitu. Dah, aku ngerasa udah semuanya udah beres, udah gitu kan. Ya setiap hari, bukan setiap hari juga sih, pokoknya tuh aku sering sambil menuju tanggal 6 Desember itu kan, aku sering cek-cek konten aku. Soalnya tuh setiap harinya tuh pasti nambah. Aku nggak tahu kenapa, kayak mungkin hari ini aku buka yang copyright ada 3, 2 hari kemudian aku buka ada nambah lagi 2, begitu terus. Jadi nyampe ke tanggal 6 Desember tuh aku ngelakuin cara yang sama. Nah waktu terus berjalan kayak gitu aja kan, kegiatan aku kayak ngecek-ngecek konten, ada lagi nggak nih yang nambah nih copyright nih, siapa yang nambah gitu kan. Dah tuh, dah nyampe akhirnya, sampailah kita ke bulan Desember di tanggal 5. Nah itu sekitaran jam 12 aku memutuskan buat begadang, karena aku tuh pengen bener-bener daftar nih di awal waktu 6 Desember gitu.
Meskipun pada awalnya YouTube ini nggak aku jadikan sebagai mata pencaharian lah gitu kan, cuman kayak ya kalau kita dikasih kesempatan ya nggak munak dong, aku juga oke coba gitu kan. Udah berganti nih, udah jadi tanggal 6 Desember nih, aku langsung mau daftar nih, tapi kok belum bisa ya kan, kayak masih kayak yang pertama aku coba gitu kan, masih kayak abu gitu, tulisan pengajuan ulang itu masih abu gitu kan, kok bisa gitu kan, padahal udah tanggal 6. Tapi aku tetap mikir kayak oke, mungkin karena ini masih tengah malam gitu, mungkin besok pagi baru bisa. Ya udah, aku tidur. Pagi datang, pagi aku coba lagi, masih belum bisa. Masih positive thinking. Mungkin aku mikirnya kayak, oh ibaratnya kan tanggal 6 ini baru dibuka, jadi mungkin belum bisa langsung daftar. Mungkin bisanya tanggal 7-8 kali ya. Oke. Pas tanggal 7 aku daftar lagi, masih nggak bisa gitu kan, masih nggak bisa diklik gitu kan, pengajuan ulang itu masih nggak bisa. Aku mikir kayak apa lagi yang salah gitu kan, udah aku cut, udah aku privasiin, udah gitu kan. Dah tuh aku baca lagi nih apa yang boleh dan tidak boleh untuk daftar monetisasi gitu kan. Pas aku pahami, oh iya emang apa sih namanya tuh, cuma 2 pilihannya, itu bukan berdua sih, banyak pilihannya. Ada yang harus di-cut kontennya, ada yang harus diedit, ada yang harus begini begitu gitu kan, tapi satu pun tidak ada tulisan tentang privasi gitu kan. Nggak ada tuh yang bilang bahwa konten yang bermasalah itu boleh diprivasiin, itu nggak ada yang bilang. Ya pokoknya itu cuman antara di-cut, dihapus, atau yang diedit kayak gitu, apanya mungkin keterangannya, judulnya atau apa gitu kan. Jadi kayak ya udah, intinya tuh nggak bisa diprivasi gitu kan. Sedangkan aku kontennya itu aku privasi, yang copyrightnya terlalu panjang gitu. Jadi itu sekitaran tanggal 7 atau 8 aku lupa, aku memutuskan buat ya udah aku ikhlasin aja, konten-konten yang aku privasi itu aku delete aja gitu kan. Dah. Aku delete. Awalnya tuh aku ngerasa kayak yang ini aku tuh ada ngedelete kalau nggak salah 4 atau 5 konten ya, aku lupa. Konten sebelum pokoknya tuh konten pertama, kedua sampai kesekian lah, itu viewersnya itu cuman kayak 400 500 gitu kan. Aku ngerasa kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu kan, nggak apa-apa deh gitu. Dah. Oh, pada saat itu aku udah tahu ya kalau subscriber aku tuh udah melampaui. Nah, untuk jam tayangnya itu minimal 4000 jam tayang buat bisa daftar monet. Nah, aku tuh baru dapet 4000 sekian, jadi lebih dikit gitu, 4000 berapa ratus jam tayang gitu kan. Aku udah tahu, jadi kayak ya aku tuh cuman lebih sedikit doang gitu dari angka minimal gitu kan. Tapi ya udahlah, video yang privasi itu udah aku hapusin kan, udah nih, aku pikir udah dong gitu kan, udah. Tapi aku tuh kayak ada keinginan buat ngecek lagi gitu kan, karena kan sebelumnya tuh video yang bermasalah itu kan selalu nambah. Jadi pas tanggal itu, setelah aku hapusin semua yang privasi, aku ngecek lagi ada yang nambah nggak, ada yang bermasalah gitu kan. Dan ternyata beneran ada yang nambah. Dan aduh, itu tuh viewersnya itu ada 1000 lebih. Ada 1000 lebih, dan itu kontennya copyright. Awalnya aku mikir kayak sayang nih kalau dihapus gitu kan, karena viewersnya lumayan gede gitu. Aku cut aja deh gitu kan. Pas aku lihatnya, aku edit, mau aku cut, ternyata kalian tahu gak, yang tercopyright itu ternyata bener-bener semuanya. Jadi kalau misalnya aku cut itu tuh cuman apa sih namanya, cuman ada opening sama closingnya doang, bener-bener opening sama closing doang gitu kalau misalkan aku cut gitu kan. Jadi kan kayak apaan gitu kan, konten cuman apa namanya, cuman opening closing gitu doang. Jadi kayak ya udah deh, aku ikhlasin aja gitu kan. Akhirnya aku hapus itu siang 1000 sekian itu kan viewersnya, aku hapus gitu. Kalau kalian mikir sayang banget kak, aturan biarin aja gitu kan, walaupun videonya aneh cuma ada opening sama closing, ya pertahanin aja karena viewersnya udah gede loh, udah ini loh gitu. Cuman tuh aku ngerasa kayak yang nggak afdol gitu loh, nggak yang kayak gimana gitu. Aku tuh lebih memilih mempertahankan kayak yang viewersnya sedikit, kalau masih bisa di-cut ya aku pertahanin gitu kan, daripada yang viewersnya banyak tapi aneh gitu kalau di-cut.
Jadi kayak serba salah gitu kalau di cut hasil videonya cuman gitu doang, cuman berapa menit jadinya kalau di cut karena cuma ada opening sama closing doang. Dipertahankan pun ya nggak guna gitu loh. Apa ya? Nggak gunanya itu kayak angka 4000 sekian jam tayang itu kayak cuman bohong doang, karena 1000 lebihnya itu tuh dari video yang bermasalah gitu sebenarnya. Jadi akhirnya udah aku pikirin, oke, aku hapus aja tuh si video yang viewersnya gede itu. Aku udah mikir kayak oke, berarti aku mundur lagi nih, berarti aku jumlah jam tayangnya nggak jadi 4000 lagi nih, tapi baru mencapai 3000. Berarti ibaratnya aku harus ngulang lagi, aku harus mundur lagi karena video penyumbang viewers terbesar aku hapus. Yaudah, dah. Dan ternyata benar dong, setelah aku lihat, ya udah, berarti viewers aku tuh turun lagi, jadi tinggal 3000 sekian. Jadi angka 4000 yang diminimalkan itu belum aku capai ternyata gitu, karena ya satu video itu copyright gitu. Nyesel enggak? Ya enggak juga sih, cuman ngerasa kayak seandainya aku tahu masalah ini lebih awal, berarti kan dari tanggal 6 November nyampe 6 Desember itu aku nggak bakal leha-leha gitu loh. Minimal aku bakalan terus tetap upload video, ya kan? Jadi ketika aku tahu masalah ini, coba bayangin misalnya aku dari tanggal 6 November nyampe 6 Desember itu aku tetap upload video, berarti kan minimal di tanggal 7 atau 8 Desember itu pas aku tahu masalah video aku yang copyright hampir keseluruhan itu, minimal kekurangan video aku tuh bukan 3000 sekian, tapi paling baru apa kayak 3900 gitu kan, maksudnya tinggal dikit lagi gitu loh. Cuman ya nasi sudah menjadi bubur ya kan, ya gimana, enak gak enak ya telan aja sudah gitu. Jadi ya ini aku gagal monetisasi aja gitu. Jadi kemarin aku menghilang itu ya itu karena aku mikirnya kayak aku kan mau dimonet gitu kan. Kalau aku upload video sekarang di masa jenjang 1 bulan itu, aku bingungnya viewers ya kan, 4000 jam tayang itu kan minimal untuk dapetin cuan lah ya ibaratnya. Nah 4000 plusnya kalau aku upload video itu tuh viewersnya bakalan masuk kemana? Bakalan masuk ke 4000 sebagai minimum jam tayang, atau bakalan masuk ke 4000 sekian yang bakalan dihitung jadi penghasilan gitu kan. Jadi pilihan aku ya itu, aku memutuskan buat nanti aja deh upload videonya setelah YouTube aku dimonet gitu. Aku tuh pede banget tanggal 6 Desember itu aku udah bisa monet gitu loh, pede banget. Padahal ternyata aku tuh belum benar-benar membereskan masalah aku gitu. Yang agak nyeseknya itu tuh video yang terakhir aku hapus sih, yang 1000 sekian itu gitu. Semisal gini deh, semisal video-video yang aku privasi dan termasuk video yang 1000 jam tayang itu nggak aku hapus, cuman kayak aku cut doang, mungkin ketika aku bikin video ini itu aku udah dimonetisasi gitu, mungkin. Cuman jadinya video aku tuh gak jelasnya tuh banget gitu, karena panjang-panjang copyrightnya. Terus jadinya kan kalau panjang-panjang copyrightnya kan bakalan aku potong-potong tuh, jadi ya itu tadi, mungkin kayak baru ngomong tiba-tiba udah habis kayak gitu ya. Intinya cuman kayak gitu doang sih gitu. Kalau ditanya nyesel apa enggak, Kak, nyesel udah ngehapus video yang terakhir itu, nyesel apa enggak, jawabannya aku juga bingung. Dibilang nyesel dibilang enggak gitu kan, karena ya itu tadi, awal aku bikin YouTube itu ya sebagai wadah aku yang suka ini suka itu gitu. Nyeseknya itu ya ngerasa kayak yang walaupun itu copyright, tapi kan kalian nonton konten itu dengan sukarela gitu kan. Terus aku juga bikin itu juga tanpa ada maksud copyright. Aku benar-benar bikin, benar-benar nge-reaction, benar-benar aku edit sendiri, benar-benar usaha gitu kan, tanpa ada maksud gue ambil aja upload gitu, bukan, tanpa ada hal-hal kayak gitu kan. Benar-benar aku tuh bekerja di dalam video itu gitu. Cuman salahnya mungkin kalau orang reaction kan kadang-kadang berhenti buat ngasih komentar gitu. Nah mungkin itu pas aku pause-nya itu tuh kurang banyak, jadilah itu masalahnya gitu. Ya udah. Nah tapi hal kayak gini kedepannya bisa buat pelajaran lagi buat aku.
kayak harus cari tahu dulu sebelum bertindak pertama. Terus kedua itu mungkin aku harus lebih memperhatikan lagi, memelihara lagi apa yang aku punya. Kayak konten-konten aku nih kayak apa nih yang bermasalah. Jadi kayak biar sebelum viewersnya gede, aku udah tahu nih video harus aku apain, apa harus dihapus, apa harus gimana gitu. Jadi kayak biar kalaupun harus dihapus, biar nggak keburu viewersnya gede gitu. Udah sih, itu aja curhatan kali ini. Untuk nextnya seperti biasa lagi ya, bakalan ada video reaction aku yang terbaru. Nggak terbaru sebenarnya itu udah dari November, cuman kayak karena ada masalah itu ya aku pending dulu. So kalau gitu everyone, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah mendengarkan curhatan aku, dan seperti biasa keep love yourself. Annyeong.